Jadi Iqra itu dilandasi oleh satu pemikiran dasar yang bersumber pada Al-Baqarah ayat 3, bahwa salah satu di antara ciri-ciri ketakwaan, satu, mendirikan salat atau ibadah vertikal, dan satu lagi memberikan infak atau ibadah horizontal sesama manusia. Dalam Islam ibadah tidak akan lengkap kalau hanya satu, persis seperti pesawat terbang. Pesawat terbang bisa terbang karena ada dua sayapnya. Satu, sayap sholat atau ibadah pada Allah. Satu lagi, ibadah pada manusia. Ya, itu yang mendasari didirikannya Iqra. Jadi kita ingin membentuk satu jamaah ibadah sosial di mana kita berlatih dalam jamaah itu untuk selain sholat juga infak. Jadi sholat dan infak itu tidak bisa dipisahkan. Persis seperti tadi saya sebutkan sayap, ya kan? Ada sayap, kalau pesawat satu sayap nggak bisa. Kalau kita hanya sholat saja tanpa infak, itu seperti pesawat tanpa ini ya, hanya satu sayap. Hanya satu sayap. Jadi kalau orang mungkin orang lumpuh. Tapi kalau misalnya kita infak saja, nggak sholat juga, itu seperti orang buta. Nanti harus ada dua. Karena itu selalu di dalam Islam itu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Mengapa ini kita perlu? Mengapa ini sangat perlu? Ya kan? Betul. Karena kondisi sekarang umat Islam di Indonesia saja 10 juta orang, ya secara statistik itu tidur dalam perut keroncongan, miskin atau ekstrim miskin. Jadi 10 juta itu, 10 juta orang. Nah sebetulnya tidak boleh ada kalau kita bisa melaksanakan Islam dengan baik. Atas dasar itu kita ya diskusi lah di WAG, ya kan? Diskusi di WAG. Gimana sih untuk mewujudkan ini? Nah kita juga tahu diri, sebagian besar orang Islam itu kan miskin. Jarang yang mampu memberikan sumbangan 10 miliar misalnya, jarang sekali. Tapi jumlah orang Islam itu banyak. Secara statistik aja 200 juta. Kalau bayar infak 1.000 rupiah setiap pagi saja udah 200 miliar. Makanya kita bikin gerakan namanya Iqra, infak kecil dan reguler. Karena pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang walaupun kecil tapi dilaksanakan secara teratur. Nah ini yang menjadi dasar pendirian Iqra, kira-kira begitu. Masya Allah ya dok ya, luar biasa. Terus gimana tuh dok tanggapan, kan namanya kan tadi dari WhatsApp grup ya dok ya, dokter misalnya mengajak, menginisiasi gitu, itu bisa sampai sebesar yang sekarang ini dok gitu, itu gimana dok sampai ada tanah wakaf Iqra lain? Pertama tentu ide dasarnya dulu ya, mari kita berinfak tapi jumlahnya kecil, sehingga ditetapkan kira-kira yang kecil itu berapa sih, itu kan. Pada waktu awal 1 Oktober 2016 kita anggap 3.500 rupiah per hari, satu kali parkir lah, 3.500 rupiah, sehingga satu bulan itu 100.000, kayaknya tidak memberatkan 100.000. Jadi mari kita coba 100.000 per bulan, ya kan. Sekarang zaman sekarang dalam era digitalisasi ini sangat mudah.
Kita transfer 3.500 lewat handphone juga bisa. Kalau dulu mungkin susah, harus ke bank dan sebagainya. Jadi kita mulailah 3.500, 100.000 per bulan. Yang nggak terlalu memberatkan, akhirnya bertambah, terus anggota pun bertambah ya. Anggota bertambah, terus 100.000 per bulan. Nah kadang-kadang di dalam pelaksanaannya banyak juga kawan-kawan yang merasa ngapain sih terlalu kecil gitu, 100.000 per bulan. Sekalian aja lah 1 juta gitu. Pada waktu awal kita larang, karena yang mau kita ciptakan itu adalah istiqomah, kepembiasaan. Sama seperti halnya sholat, infak pun harus belajar juga, harus diajari juga, nggak bisa langsung begitu saja. Jadi kalau yang lebih awal-awal itu kita tolak. Saya mau lebih, nggak bisa. Yang penting kita biasakan dulu lah semua. Subhanallah, bahkan kalau lebih itu malah ditolak. Ditolak ya. Ya, kalau lebih kita tolak. Karena yang mau kita ciptakan bukan mengumpulkan uang, tapi mendirikan jamaah yang sholat dan infak. Ya kan? Sama seperti hanya sholat juga harus dilatih. Jadi boleh dibilang gerakannya itu ada satu masa di mana menolak. Terus dari tahun 2016 lah. Dengan cara itu serupiah ya kan, ngumpul 100.000. Sampai pada tahun 2018 uang kita itu terkumpul hampir 300 juta. Hampir 300 juta uang itu. Nah, dengan uang itulah dibelikan tanah yang sekarang ada di Pasai itu. Kira-kira 6.000 meter persegi waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah 60 ribuan lah 1 meter persegi. Kalau sekarang kan mahal banget ya. Ya kan. Jadi ngumpulin lah itu, beli 6.000 meter persegi tanpa pikiran apapun. Maksudnya kenapa pilih itu juga, ya kebetulan ada yang jual di situ, dan kebetulan anggota kita juga ada yang tinggalnya di sana. Bukan tinggalnya, kampungnya di sana. Kampungnya di sana. Ya kan, kampungnya di sana, si 6.000 meter itu nggak pernah kepikir bahwa di situ tuh aksesnya terbaik. Akses sekarang itu terbaik karena itu hanya 6 km dari tol gate Cimalaka, Cisumdawu. Jadi nanti kalau ini sudah dibuka resmi, sekarang kan baru seksi 1 ya sampai ke pemulihan, nanti seksi 2 ke Sumedang, seksi 3 Cimalaka, terus sampai seksi 6 ke Kertajati. Nah kalau itu sudah ada, sudah lengkap semua, Ikralen itu bisa diakses dari Cirebon, dari Jakarta, dari Bandung, ya kan? Jadi strategis banget gitu letaknya itu. Yang dulu nggak pernah kepikir, ya pokoknya asal beli aja gitu. Nah dari 6.000 meter itu bertambah, ya kan? Sampai sekarang udah 30.000 meter, ya kan? 30.000 meter. Nah, kira-kira begitu sejarah awalnya.